Presiden Lu, gelas ini saya persembahkan untuk Anda. Saya minum dulu sampai habis. Apakah kakak juga minum? Ternyata dia Lu Huaizo. Selama 4 tahun ini, dialah pria yang tidak pernah bisa kulupakan. Tak peduli betapa parah dia telah mencelakaiku. Kamu benar-benar wanita sampah. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, setelah keluar dari penjara, masih saja tidak lupa untuk menemani orang minum. Bukankah kamu suka melayani? Layani Presiden Shen dengan baik hari ini, maka aku akan melepaskanmu. Kamu bajingan. Aku bajingan. 4 tahun yang lalu, siapa yang tak tahu malu, merencanakan sesuatu untuk naik ke tempat tidur paman kecilku, bahkan mengambil foto-fotonya, dan membuat seluruh kota menjadi heboh. Aku beritahu kamu, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak merencanakan itu. 1 tahun mendekam di penjara, perusahaan ayahku hancur bangkrut karena ulahmu, bahkan jiwanya pun terguncang hebat. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Layani saja Presiden Shen dengan baik. Bukankah itu hal yang paling kamu sukai? Kamu benar-benar iblis. Layani dia dulu baru bicara. Meski aku dipenjara olehmu, dan tubuhku hancur total, aku tidak pernah sekalipun menyalahkanmu. Haruskah kamu bersikap begitu kejam, Lu Huaizo? Jangan. Sumo, memohonlah padaku, mungkin aku akan mengampunimu. Presiden Lu, aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Anggap saja kamu tidak pernah mengenalku. Aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu. Apa kamu pikir dengan tidak muncul saja sudah cukup? 4 tahun lalu, aku memberikan seluruh cintaku padamu, tapi kamu malah mengkhianatiku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak melakukan itu. Lu Huaizo, aku sungguh tidak melakukannya. Cukup. Minum sebotol miras di meja itu, maka aku akan melepaskanmu. Dengan kondisi fisikku saat ini, jika meminum sebotol ini lagi, bukankah ini sama saja menghabisiku? Presiden Lu, aku benar-benar tidak bisa minum alkohol sebanyak ini. Lepaskan aku, ya. Sebagai wanita penghibur, tidak boleh menolak untuk minum. Baiklah, aku akan minum. Presiden Lu memaksaku ke ujung maut, mana berani aku menolaknya. Enyah kau. Lepaskan aku, lepaskan. Melepaskanmu? Kamu sudah menyinggung Presiden Lu, dan masih berharap aku melepaskanmu. Manis, malam ini akan menjadi sangat berat bagimu. Pergi. Bukankah kamu punya banyak cara? Kenapa kamu malah bisa ditindas orang lain seperti anjing? Karena kamu suka menjadi anjing, maka ikutlah aku pulang, dan jadilah anjing penjaga.
Lebih baik kamu segera sadar. Jangan bersikap rendahan begini, aku merasa muak. Bukankah kamu suka melayani laki-laki? Jika kamu melayaniku dengan baik malam ini, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu. Lu Waizo, sekalipun aku melayani seluruh laki-laki di dunia ini, aku tetap tidak akan mau melayanimu. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Bajingan, aku sungguh menyesal pernah mengenalmu. Menyesal? Hari ini aku akan memberitahumu apa arti dari penyesalan yang sesungguhnya dan akibat dari berani mengkhianatiku. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Kamu masih berani menyangkal? Lu Waizo, kamu bukan manusia. Bukankah kamu memang suka seperti ini? Bukannya kamu menyukai hal ini? Lu Waizo. Aku benci kamu. Kalimat itu seharusnya aku yang ucapkan. Aku benci betapa kotornya dirimu. Benci betapa hinanya dan menjijikkannya dirimu. Dan aku benci karena kamu mengkhianatiku. Pakai pakaianmu. Pergi. Aku merasa jijik melihatmu. Mengapa dia tidak pernah percaya padaku? Hukuman selama 4 tahun terakhir ini, apa itu belum cukup? Kudengar, kamu mulai mengusik Huaizo lagi. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Dulu kamu sudah berselingkuh dari Huaizo. Semua orang di kota ini sudah tahu skandalamu itu. Ternyata kamu masih berani mendekati Huaizo. Beritamu cepat sekali sampai ya. Bukankah kamu juga mendapatkan posisimu sekarang dengan cara yang picik? Atau jangan-jangan kamu sudah mencoba segala cara tapi tetap tidak bisa mendapatkan hati Lu Huaizo? Wanita hina kamu. Kakak, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya mencintai Huaizo. Tolong jangan pukul aku lagi. Mulai lagi dengan trik ini. Qin Mengyi, kamu sangat menjijikkan. Sumo. Tidak kusangka selain rendah, kamu juga berhati licik. Benar? Aku memang wanita kejam. Orang sepertiku ini, biarkanlah presiden lu melepaskanku seperti melepaskan seekor semut. Biarkan aku pergi. Mau aku melepaskanmu? Itu tidak mungkin terjadi. Aku akan membuatmu menemaniku menderita selamanya. Kehidupan 4 tahun ini, penderitaan setiap hari, rinduan, rasa bersalah, bukankah itu semua sudah terasa seperti di neraka? Aku masih harus bekerja, aku pergi dulu. Sakit sekali. Kakak, apa kesalahan yang kubuat? Sumo, kamu dipecat. Ambil gajimu. Dan Enya, Aku sangat butuh uang sekarang. Tanpa uang untuk membeli obat, kesehatanku akan semakin memburuk. Sumo, berlututlah dan mohon padaku. Mungkin saja, aku akan membiarkanmu bekerja sebagai pelayan di rumahku. Aku tidak akan memohon padamu. Kalau begitu, lihat saja nanti. Nona Su, ayahanda mengalami tekanan yang terlalu besar.
hingga menyebabkan pendarahan otak. Biaya rawat inapnya sangat mahal. Jika sampai besok Anda belum melunasinya, kami terpaksa harus mengeluarkannya dari rumah sakit. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Benar, Lu Waizo, asal bisa menyelamatkan papa, aku akan menyetujui syarat apapun. Sumo, kamu harus tenang. Kamu tidak punya hak lagi untuk bersedih. Sekarang yang paling penting adalah mengumpulkan uang untuk biaya rumah sakit papa. Kenapa? Sudah memutuskan untuk datang memohon padaku? Lu Hoizo, papaku sakit, butuh biaya rawat inap. Jika Anda bersedia menyelamatkannya, saya bersedia menjadi pelayan Anda dan mematuhi perintah Anda. Bagus sekali, Sumo. Sudah pernah aku bilang, rasa sakit yang kau berikan padaku, akan kubalaskan padamu 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tidakkah kamu merasa penasaran, mengapa penyakit ayahmu tiba-tiba kambuh? Aku hanya memberitahunya tentang rahasia kebangkrutan perusahaan waktu itu, dan ternyata, dia benar-benar sampah, sama sekali tidak kuat menerima kenyataan. Lu Hoizo, kamu brengsek. Huaizhou, saat ini suasana hati kakak sedang tidak stabil. Lebih baik kita pulang dulu ya. Mengi, kamu pulanglah dulu. Lu Hoizo, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan berpura-pura polos lagi. Bukankah ini yang paling kamu sukai? Lagi pula, jika kamu tidak patuh, bagaimana aku bisa membantumu membayar biaya rumah sakit ayahmu? Aku menjadikannya pelayan pribadiku, dengan gaji $1 juta sebulan. Kamu harus menuruti semua perintahku. Terima kasih, Presiden Lu. Mohon bantuan Presiden Lu untuk menyelamatkan ayah saya. Lunasi semua biaya rumah sakit Su Shengzong. Sebelum jam 12 malam ini, jika kamu tidak menampakkan diri di dalam kamarku, maka besok, nyawa ayahmu tidak akan tertolong lagi. Qin Mengyi. Mereka tinggal bersama. Mengi, suruh pelayan masuk. Huaizhou, apa Anda benar-benar menyuruh kakak bekerja sebagai pelayan? Bukankah itu kurang pantas? Jika bukan pelayan, apa aku harus menjadikannya anjing? Ingat ya, mulai sekarang semua pekerjaan kotor dan berat, biarkan dia yang mengerjakan. Cepat bangun dan bekerja. Qin Mengyi, apa kau sudah gila?
Para pelayan di sini semuanya sudah bangun untuk bekerja sejak jam 5 pagi. Ini sudah hampir jam setengah 6. Kenapa kau masih tidur di ranjang? Mau memberontak? Cepat pergi bekerja. Atau aku akan mengadu pada Huaizhou. Kalau kau, menindasku. Sakit sekali. Tubuhku ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah aku akan segera tiada? Mungkin jika aku tiada lebih baik, dengan begitu aku bisa pergi dari sini, dan hatiku tidak akan sakit lagi. Dalam 2 bulan ini, setiap hari selalu ada pekerjaan yang tiada habisnya. Ditambah lagi dengan Lu Huaizhou yang terus-menerus merendahkanku. Aku rasa aku tidak sanggup lagi. Lagi pula, sepertinya aku sedang mengandung. Presiden Lu, tubuhku terasa sangat tidak nyaman. Aku benar-benar sudah tidak kuat. Aku mohon lepaskanlah aku. Aku berjanji mulai sekarang tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Sumo, atas dasar apa? Apa kamu begitu ingin pergi dari sisiku? Jelas-jelas kamulah yang mengkhianatiku lebih dulu. Tahukah kamu? Tahukah kamu betapa hancur perasaanku? Sumo? Sumo? Sumo. Lu Huaizhou, lepaskanlah aku, ya. Biarkan aku pergi. Jika begini terus aku benar-benar tidak sanggup. Aku mohon kepadamu. Siapa yang sejak kecil dulu selalu mengikutiku kemana-mana, berulang kali menyatakan cinta padaku, tapi sekarang malah bilang, kebersamaan kita akan menghancurkanmu? Lu Huaizhou, aku benci kamu. Sumo, kamu benar-benar tak tahu malu. Hanya dalam waktu sesingkat ini, kamu sudah menggoda Huaizhou ke tempat tidur. Sakit, lepaskan aku. Sakit? Kamu masih tahu rasa sakit? Sumo, kamu benar-benar murahan. Sia-sia saja aku membiarkanmu tinggal di sini. Jangan berpura-pura seperti itu. Biar ku beritahu ya, Huaizhou akan pergi dinas selama 3 hari. Selama beberapa hari ini, kamu jangan harap bisa melangkah keluar dari ruangan ini barang selangkah pun. Aku tidak akan memberimu seteguk air pun, juga tidak akan memberimu makan. Sumo, selama beberapa hari meninggalkanmu ini, aku baru menyadari ternyata selama ini aku mencintaimu. Karena cinta, maka timbul benci. Di kehidupan ini, bahkan jika harus menanggung penderitaan, aku akan tetap menjagamu di sisiku. Baru dikurung selama 2,5 hari, tidak mungkin terjadi sesuatu yang buruk kan? Sumo, Huaizhou sudah kembali. Sumo, ayahmu sudah keluar dari rumah sakit. Huaizhou, Sumo sudah tiada. Apa katamu? Huaizhou, aku juga tidak tahu kenapa. Dokter bilang, tubuh Sumo sudah lama hancur, fungsi hati dan ginjalnya sudah gagal, jantungnya juga bermasalah, dan lambungnya juga mengalami pendarahan. Apa yang kau katakan brengsek? Sumo tadinya baik-baik saja. Siapapun yang berani menyakiti Sumo sedikit pun, aku akan membuat seluruh keluarganya menanggung akibatnya. Lebih baik kau rawat dia dengan baik. Halo? Cepat bicara. Huaizhou, dia benar-benar sudah tiada. Enyak kau. Sumo, apa kau sedang bercanda denganku?
Aku baru saja memutuskan untuk memaafkanmu, memutuskan untuk mencintaimu dengan tulus. Mengapa kau begitu tega? Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Aku melihatnya tergeletak pingsan di dalam kamar. Setelah membawanya ke rumah sakit, dokter bilang fungsi hati dan ginjalnya sudah gagal, lambungnya mengalami pendarahan hebat, dan keesokan harinya, dia dinyatakan telah tiada. Apa katamu? Semua selama ini baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia bisa... Dokter bilang fungsi hati dan ginjalnya sudah rusak sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, akulah yang mengirimnya ke penjara dengan tanganku sendiri. Sebenarnya apa yang dia alami di dalam penjara hingga menjadi seperti ini? Di mana dia sekarang? Bicara. Aku tidak tahu kemana perginya dia yang sudah tiada itu. Kabarnya, belakangan ini kelompok pencuri ilegal sedang merajalela. Mungkin saja. Sial, apa yang kamu katakan? Lebih baik Sumo berakhir dengan sangat mengenaskan. Apa yang sudah kamu lakukan pada Sumo? Baru saja aku pergi, sesuatu terjadi pada Sumo. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada Sumo? Bicara. Huaizhou, tolong jangan seperti ini ya. Kakak terluka. Aku juga merasa sangat sedih. Kamu jangan bersikap seperti ini. Aku akan menyelidikinya tanpa melewatkan satupun detail, sampai semuanya jelas. Siapapun yang pernah menjebak Sumo, aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Huaizhou, bisakah kamu tidak seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah sakit mana Sumo berada? Cepat bicara. Huaizhou, lihatlah dirimu sekarang, terlihat begitu kuyu. Kamu mau bicara atau tidak? Rumah sakit kedua. Periksa rumah sakit kedua untukku. Aku ingin tahu siapa yang telah menangani Sumo. Momo. Momo. Sumo. Huaizhou, Huaizhou, tolong aku. Huaizhou, Jangan sentuh dia, tolong aku. Tolong Huaizhou, Enya kalian, tolong aku. Tolong aku. Enya kalian. Huaizhou, Sumo. Sumo. Momo. Presiden Lu, dokter bilang Anda mengalami kelelahan yang luar biasa, Anda saat ini. Apa kamu sudah menemukan Sumo? Lanjutkan pencarian. Baik. Oh iya, Presiden Lu, dokter bilang saat Nyonya tiada, ia kehilangan nyawanya bersama bayinya. Selain itu, dia menderita kelaparan sebelum tiada. Ini sepertinya ulah Qin Mengyi. Qin Mengyi. Kamu akan kubuat perhitungan. Kirim Qin Mengyi ke luar negeri dan suruh orang untuk memberikan perhatian khusus padanya. Presiden Lu, ada kabar tentang Nyonya. Luar biasa, Sumo ternyata masih hidup. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Baik. Bos, Shanghai milik Yayasan Sumo sedang ada masalah. Kita butuh seseorang untuk melakukan perjalanan dinas. Anda belum beristirahat dengan cukup. Bagaimana kalau kali ini saya saja yang pergi? Aku akan pergi sendiri. Tapi Anda sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Anda tidak boleh mengabaikan kesehatan Anda hanya demi pekerjaan. Aku melakukan perjalanan dinas ini demi mencari Sumo. Sejak foto itu muncul, tidak ada kabar apapun mengenai Nona Su. Anda, Jika tidak bisa menemukannya, aku tidak akan pernah merasa tenang. baiklah, saya akan memesankan tiket pesawat untuk Anda.
Sumo, benar-benar kamu? Ini benar-benar kamu. Wise, cepat selamatkan aku. Sumo, apa kamu tidak mengenalku lagi? Aku ini Lu Huaishou Huaishou. Lu Huaishou, lepaskan dia. Lu Huaize, kamu lagi. 6 tahun lalu kamu sudah merusak hubunganku dengan Sumo sekali. Sekarang kamu masih berani muncul di sisi Sumo? Berhenti. Sumo, kamu memukulku demi orang ini? Wise. Siapa dia? Dia bernama Lu Huaizhou. Dia jugalah orang yang sudah membuatmu hilang ingatan. Orangnya sudah tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Sumo sekarang ada di Shanghai. Dalam waktu 3 menit, aku ingin alamatnya sekarang juga. Apa? Sumo ternyata tinggal bersama dengan Lu Huaize? Kapan aku pernah menjadi seragu ini? Sampai begitu takut akan hasilnya? Begitu takut? Kehilangan Sumo? Sumo, jangan begini. Dia ternyata begitu menuruti kata-kata Lu Huaize. Aku bisa membiarkanmu membawa pergi Sumo, tetapi Sumo adalah seorang manusia, bukan sebuah barang. Dia mau atau tidak ikut kembali bersamamu, aku tidak bisa memutuskannya. Jika dia tidak mau ikut denganku, apa mungkin dia mau tinggal di sini bersama orang picik sepertimu? Jika Sumo tidak mau ikut kembali bersamamu, sebaiknya kamu pergi dulu. Sumo, ikut aku? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Tidakkah kamu lihat bahwa Sumo tidak mau pergi bersamamu? Enyahlah. Kembalian padaku. Aku akan membelikanmu ponsel baru. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja padaku, aku akan memenuhinya. Satu-satunya hal yang kuinginkan adalah tidak pernah melihatmu lagi selamanya. Jangan berpikir karena kamu mengurungku di sini, aku akan tetap berada di sisimu, aku akan mencari cara untuk melarikan diri. Wise juga akan berusaha mencari cara untuk menemukanku. Anak pintar, apapun yang kamu butuhkan, beritahu aku. Selama itu yang kamu inginkan, aku akan mengusahakan segala cara untuk memuaskanmu. Aku masih ada urusan. Pergi dulu. Sumo, apa kamu begitu membenciku? Setidaknya dulu kamu masih mau bicara baik-baik denganku. Sekarang, Sumo, Sumo, Lu Huaishou,
Kamu ada masalah apa sih? Sumo, kamu tahu aku merindukanmu sampai hampir gila rasanya? Sejak operasi itu, setelah aku hilang ingatan, adalah Huize yang selalu menemaniku, sudah seperti kakak kandung sendiri. Nah, sedangkan orang ini, saat pertama kali melihatnya, aku langsung membencinya. Sumo, apa kamu benar-benar sebenci itu padaku? Keluar dari sini. Sumo, kamu tahu? Aku merindukanmu sampai hampir gila rasanya. Ekspresi seperti itu, apa benar-benar bisa dibuat-buat? Presiden Lu, pesanan luar negeri itu telah berhasil kita dapatkan, sedangkan pihak Lan Xiao telah rugi lebih dari $1 miliar. Kami mendapati, Presiden Xiao belakangan ini melakukan beberapa tindakan mencurigakan. Awasi dia dengan ketat. Baik, Sudah larut begini, kenapa kamu belum tidur? Aku menunggumu. Menungguku? Iya. Di sini terlalu membosankan. Aku ingin pergi keluar mencari pekerjaan. Dengan begitu, aku akan selalu bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Baik. Bagaimana caranya aku bisa menghubungi Huize? Apa kamu sudah tidak punya mata lagi? Hah? Apa kamu tidak bisa melihat mobil sebesar ini? Padahal jalanannya begitu luas. Aku rasa kondisimu sedang sangat tidak baik. Aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih banyak ya, Anda sungguh orang yang baik. Tadi Nona Su bilang sedang mencari pekerjaan. Kalau memang ingin berterima kasih kepadaku, bagaimana jika bekerja di perusahaan ayahku saja? Lu Huize, hentikan. Lu Huize, cepat hentikan. Lu Huize, kamu keterlaluan sekali. Memangnya apa hubunganmu denganku? Siapapun orang yang pergi bersamaku, itu bukan urusanmu. Lu Huize, lepaskan aku, lepaskan aku. Mulai sekarang, jangan sembarangan bertemu orang lagi. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan mengurungmu di dalam ruangan, dan kamu tidak akan bisa pergi kemanapun. Atas dasar apa Anda mencampuri kebebasan saya? Atas dasar apa Anda membawa saya ke sini? Bukan karena apa-apa, hanya karena aku mau. Saat bangun nanti, jangan lupa sarapan. Sumo, aku sudah sampai di Jingxi. Cari cara agar bisa keluar hari ini, aku akan membawamu pergi. Sudah semalam ini, kenapa Sumo belum juga kembali? Presiden Lu, selamat malam ya. Kenapa ada Anda? Xiao Chengjun, Anda membawa Sumo kemana? Segera serahkan dia sekarang juga. Si jenius dalam bisnis Lu Huizhou yang selalu bersikap tenang, ternyata bisa juga bersikap emosional seperti ini. Hari ini aku benar-benar mendapatkan pengalaman baru, namun Presiden Lu,
Tolong jaga sikapmu. Jika tidak, aku akan membuat wanita Anda berada di tanganku, merasakan penderitaan yang sangat hebat, hingga dia tersiksa tanpa akhir. Jangan sakiti dia. Apapun syarat yang Anda minta, akan aku kabulkan. Lu Huaizhou, Anda terlihat seperti seekor anjing liar yang memohon belas kasihan. Apa yang harus aku lakukan agar Anda mau melepaskan Sumo? Sangat mudah. Jika ingin aku melepaskannya, Anda harus menukarnya dengan 50% saham dari grup lu. Baiklah. Aku setuju. Bagaimana caramu ingin menukarnya? Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Datanglah sendirian saat waktunya tiba. Tapi jika kamu berani bermain curang, apa yang akan terjadi pada wanitamu, aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Baiklah. Tapi jika aku tahu Sumo terluka meski sehelai rambut pun, kalian dari kelompok klan Xiao tidak perlu ada lagi di dunia ini. Presiden Lu, tenang saja. Selama Anda mau bekerja sama, wanita Anda tidak akan mengalami masalah apapun. Kamu, wanita ini, pesona apa yang sebenarnya kamu miliki, sampai bisa membuat Lu Huaizhou begitu peduli padamu? Lupakan saja. Lu Huaizhou sedang membohongimu. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Dia tidak mungkin akan datang. Benarkah? Nona Su tampaknya terlalu merendahkan dirimu sendiri. Aku sudah mengenal Presiden Lu selama 3 tahun, dan belum pernah melihatnya peduli pada siapapun. Lu Huaizhou benar-benar datang. Kenapa dia bersedia berkorban sebanyak ini demi menyelamatkanku? Apa mungkin dia benar-benar menyukaiku? Presiden Lu, kamu datang begitu cepat. Keluargamu sudah bekerja keras membangun grup Lu, dan kamu, demi wanita ini, menyerahkannya begitu saja kepada orang lain. Jika ayahmu tahu, dia mungkin akan... Sumo adalah hidupku. Jika begitu, maka Presiden Ilu cepat tanda tangan. Aku akan tanda tangan, tapi lepaskan ikatan Sumo terlebih dahulu. Aku harus memastikan dia tidak terluka. Jangan coba bermain curang, cepat tanda tangani. Jika tidak, aku tidak sengaja membuat tanganku tergelincir. Berhati-hatilah kamu. Jika kamu berani menyakiti Sumo, aku akan buat seluruh keluargamu menerima balasannya. Jika kamu segera tanda tangan, maka hal semacam itu tentu tidak akan terjadi. Sudah cukup kan? Nanti kamu larilah saat keadaan sedang kacau. Cari kesempatan saat keadaan kacau nanti untuk melarikan diri. Tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan kamu sendirian di sini. Turuti kata-kataku. Lu Huaizhou, beraninya kamu mempermainkanku? Itu karena kamu bodoh. Aku akan menghabisimu. Lu Huaizhou? Lu Huaizhou? Aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkanku semalam. Dokter bilang kondisimu sudah tidak apa-apa. Aku akan memberikan sarapan untukmu. Ada apa? Presiden Lu, klan Xiao sudah bangkrut, tapi Xiao Chengjun berhasil melarikan diri. Tambahkan personel untuk melakukan pencarian. Baik, Tuan. Lu Huaizhou, dasar kamu brengsek. Beraninya kamu membuat Sumo dibawa pergi orang jahat. Di mana dia sekarang? Di mana wanitaku berada? Kamu tidak berhak ikut campur. Aku tidak berhak. Lalu, apakah kamu pikir kamu punya hak? Berapa banyak luka yang telah kamu berikan pada Sumo? Apa kamu tidak sadar? Lu Huaizhou, jika bukan karena kamu dan Sumo pada hari pertunangan kami melakukan hal yang begitu hina dan rendah, maka segala penderitaan antara aku dan Sumo hari ini tidak akan pernah terjadi.
Ini semua gara-gara kamu. Jangan coba-coba mengalihkan tanggung jawab. Antara aku dan Sumo sama sekali tidak ada hubungan apapun. Dia bahkan karena dirimu, sampai tidak mau menerima bantuanku. Itu semua karena rasa ketidakpercayaanmu padanya saja. Sama sekali tidak ada hubungan apapun. Iya. Waktu itu, foto intim antara aku dan Sumo yang tersebar, itu adalah jebakan dari Qin Mengyi. Hanya saja kamu tidak mempercayainya, dan malah membuatnya menderita luka yang sangat besar. Apa kamu tidak sadar akan hal itu? Ternyata dia benar-benar tidak mengkhianatiku. Selama bertahun-tahun ini, apa saja yang sudah aku lakukan padanya? Aku sudah mengecewakannya. Kedepannya, tidak ada lagi masa depan bersamanya. Sumo butuh usaha keras untuk melupakanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Melupakanku? Kamu tidak tahu? Kamu sudah merebut Sumo ke sisimu begitu lama, tapi ternyata tidak tahu kalau dia hilang ingatan. Sungguh konyol. Apa yang sebenarnya terjadi? Berkat semua perbuatanmu, Sumo harus menjalani operasi, koma selama setengah bulan. Setelah tersadar, dia kehilangan ingatan karena dosis obat yang berlebihan. Lu Huaizhou, apapun yang terjadi, kali ini aku pasti akan membawa Sumo pergi. Sudah menunggu lama di rumah sakit ini. Kenapa Lu Huaizhou belum keluar juga? Lagi pula si Xiao Chengjun itu rasanya tidak mungkin sebodoh itu datang ke rumah sakit kan? Entahlah, sulit mengatakannya. Bukankah itu mobilnya? Kejar, 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 cepat kejar. Jangan sampai dia kabur. Telepon sekarang. Halo, di parkiran rumah sakit, kami menemukan jejak Xiao Chengjun. Presiden Lu, orang-orang kita di parkiran rumah sakit telah menemukan jejak Xiao Chengjun. Terus awasi dia. Gawat, Sumo masih berada di luar. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Jika tidak bisa menghabisi Lu Huaizhou, maka menghabisi wanita yang paling dia cintai juga bukan ide buruk. Sumo. 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 Apa ada orang di sana? Adakah seseorang? Sumo? 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 Ini semua salahmu, Lu Huaizhou. Jika kamu tidak bisa menjaga Sumo dengan baik, maka menjauhlah darinya. Sumo sudah mencintaimu bertahun-tahun, begitukah caramu memperlakukannya? Bagaimana keadaannya? Tingkat keberhasilan operasinya kurang dari 10%. Kurang dari 10%? Suruh dokter terbaik datang ke rumah sakit kedua. Cepat. Luka fisik Nonasu terlalu parah. Dia telah koma secara permanen. Aku akan membawa Sumo pergi.
kamu tidak akan bisa memberikan fasilitas medis yang sebaik ini padanya, itu tetap lebih baik daripada membiarkannya berada di sisimu. Tunggulah sampai dia siuman. Pada saat itu, aku akan menuruti kemauannya. Sumo, kamu sudah sadar? Apa? Kenyahlah. Kamu baru saja siuman. Aku akan memanggilkan dokter untuk memeriksa kesehatanmu. Kondisi tubuh Nona Su sudah membaik, namun karena dia sudah lama terbaring, kamu perlu memperhatikan latihan rehabilitasinya nanti. Sumo, kamu sudah terlalu lama berbaring di rumah sakit. Aku akan mengajakmu keluar untuk berjalan-jalan. Berapa lama aku koma? 3 tahun. 3 tahun. Ternyata sudah selama itu. Di mana ayah? Apakah selama ini dia baik-baik saja? Ingatanmu sudah kembali? Kesehatan paman saat ini sudah jauh lebih baik. Sumo, kamu akhirnya bangun juga. Begitu mendengar kabar kamu siuman, aku segera datang kemari. Huaize, terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Lalu, apakah kamu bersedia ikut bersamaku kembali ke Shanghai? Kalau begitu, apa kamu mau ikut aku kembali ke Shanghai? Tapi ayahku, Bawa paman juga. Setelah sampai di Shanghai, aku akan mencarikannya dokter terbaik untuk pengobatannya. baiklah. Sumo, bisakah kamu? Lu Huaizhou, apa kamu lupa apa yang kamu katakan 3 tahun lalu? Aku akan membawa Sumo pergi. Kamu tidak bisa memberikannya fasilitas medis sebagus ini, itu masih jauh lebih baik daripada membiarkannya tetap di sisimu. Tunggulah sampai dia bangun. Saat itu tiba, aku akan mendengarkan keputusannya. Aku akan pergi menyiapkan tiket pesawat. Jika aku membiarkan Sumo pergi bersama Lu Huaize ke Shanghai, maka nantinya aku akan jarang sekali mendapat kesempatan untuk melihat Sumo lagi. Tidak boleh? Lu Huaize, kembalilah bekerja di grup Lu. Apa kamu melakukan ini demi Sumo? Aku tahu, setelah aku mengusirmu dari grup Lu dulu, namamu sudah masuk daftar hitam di industri ini. Sekarang aku memberimu sebuah kesempatan. Kalau begitu, aku sungguh harus berterima kasih atas kebaikan Presiden Lu ya. Aku tidak membutuhkannya. Jika kamu tidak setuju, Shanghai, atau tempat lainnya pun, tidak akan ada tempat bagimu untuk bertahan hidup. Kamu, besok aku ingin melihatmu ada di grup Lu. Kenapa kamu kembali? Sumo, kita harus tetap tinggal di kota Jing. Itu adalah Lu Huaizhou. Ya, selain itu, aku harus pergi bekerja ke grup Lu besok. Bekerja di grup Lu? Apalagi yang direncanakan? Lu Huaizhou. Ini semua karena aku telah melibatkanmu. Aku akan bicara padanya. Sumo, aku akan menyelesaikan masalah ini. Suatu saat nanti, aku akan membawamu pergi dari sini. Terima kasih. Kalau begitu, kamu istirahatlah yang cukup. Kamu akhirnya datang? Apa aku punya pilihan lain? Tapi, Presiden Lu memintaku datang ke grup Lu. Apakah Anda tidak takut grup Lu akan berpindah tangan? Kamu tidak punya kemampuan itu. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Beri Lu Huaize lebih banyak pekerjaan. Aku tidak ingin dia punya waktu luang untuk menemui Sumo. Pergilah, aku akan menemaninya melakukan latihan pemulihan. Jika kamu tidak ingin aku menemanimu latihan, maka aku akan menggendongmu kembali ke kamar. Lu Huaizhou, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin menemanimu. Menemaniku? Kamu hanya ingin mempermainkanku, kan? Kamu sudah membuat hidupku begitu menderita. Apakah itu masih belum cukup?
Maafkan aku, Sumo. Sebelumnya aku salah, tapi tolong beri aku satu kesempatan untuk mengejarmu kembali, bolehkah? Mengejarku? Benar. Sumo, aku mencintaimu. Mencintaiku? Lu Huaizhou? Kamu sudah melakukan begitu banyak hal yang sangat kejam kepadaku, dan sekarang kamu bilang mencintaiku? Maafkan aku, Sumo. Aku terlambat menyadarinya, tapi saat aku mendapat kabar bahwa kamu sudah tiada, di saat itulah aku baru sadar. Sebelumnya aku membencimu, hanya karena kamu tidak mencintaiku. Benci karena kamu dan Lu Huaize mengkhianatiku. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sudah tidak benci lagi? Tapi sekarang aku tahu, kamu tidak pernah mengkhianatiku. Seharusnya aku mempercayaimu dulu. Jika begitu, kita berdua tidak akan berakhir seperti saat ini. Tapi di dunia ini tidak ada gunanya menyesal. Aku antar kamu pulang. Pulanglah kamu. Jangan datang lagi setelah ini. Sumo, kamu tahu kan? Aku bukan tipe orang yang mudah menyerah. Lu Huaizhou, akhir dari hubungan kita hanyalah jalan masing-masing. Apapun yang kamu lakukan, tetap akan sama saja. Menyerahlah. Carikan dokter terbaik untuk mengobati Su Shengzong. Sumo, jika ayahmu sembuh, apakah mungkin ada kemungkinan kedua bagi kita? Tidak akan. Huais, apa kamu lapar? Aku membawakan makanan untukmu. Bagaimana menurutmu? Ya. Baunya harum sekali. Bagaimana? Apa masakanku enak? Ya, Kalau begitu, besok aku akan membawakannya lagi. tidak usah. Hanya akan merepotkanmu di malam hari. Tidak apa-apa. Aku memang suka membawakan untuk pacarku. Tapi, kenapa kamu sangat sibuk belakangan ini? Kita bahkan tidak punya waktu untuk berkencan. Hanya sedikit sibuk karena baru mengambil alih perusahaan. Nanti juga akan membaik. Kalau begitu, nanti kamu harus lebih banyak menemaniku. Ya, berikan pengumuman. Mulai sekarang tidak boleh ada yang makan di dalam perusahaan. Ini sangat enak, terima kasih. Kalau begitu, aku pulang dulu. Aku antar kamu. Tidak perlu aku kesini untuk membantumu membawakan makanan. Bukan untuk memberimu masalah. Kamu bukan masalah bagiku. Jika kamu mengantarku, itu akan menjadi masalah. Dan aku tidak menginginkan itu. Setelah kamu mengantarku pulang, lalu kamu kembali lagi untuk lembur, bukankah itu akan membuang-buang banyak waktu? Baiklah, hati-hati di jalan. Ya, baiklah. Ayo pergi, biar aku yang mengantarmu pulang. Tidak usah. Aku sudah memesan taksi. Lu, Huaizhou, kembalikan ponselku. Pesanan taksinya sudah dibatalkan, biar aku yang mengantarmu pulang. Seharusnya kamu tidak ingin kita terus berdebat seperti ini. Kenapa kamu belum juga pulang? Aku sudah mengantarmu pulang. Kamu tidak mau berterima kasih padaku, Kan kamu sendiri yang mau mengantarku. dan kamu sendiri juga yang mau naik ke mobil. Lu, Huaizhou, kenapa dulu aku tidak menyadarinya bahwa kamu sangat tidak tahu malu? Aku bahkan bisa jadi lebih tidak tahu malu lagi. Lu, Huaizhou. Lu, Huaizhou, apa sebenarnya maumu? Buatkan aku makanan, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Setelah aku buatkan, kamu akan pergi? Iya. Sumo ternyata masih mencintaiku, dia bahkan masih ingat masakan kesukaanku. Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar minta maaf. Aku pergi tidur dulu, pergilah setelah kamu selesai makan.
Rasanya masih sama? Jika saja perasaanku dan Sumo bisa tetap sama, seperti ini selamanya. Sumo, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu dan Lu Huaizhou sudah tidak memiliki harapan lagi. Nona Su, ayahanda melarikan diri dari rumah sakit. Ada apa? Ayahku lari keluar dari rumah sakit. Aku akan membawamu mencarinya. Kemana sebenarnya ayahku pergi? Jangan khawatir, aku sudah mengerahkan orang untuk mencarinya. Percayalah padaku, kita akan segera menemukannya. Sumo, kenapa ayahmu bisa sampai ke lantai bawah grup Lu? Aku sudah membawanya kembali ke rumah sakit. Lantai bawah grup Lu? Ayahku sudah ditemukan. Kamu tidak perlu menemaniku lagi. Kalau begitu, aku antar kamu ke sana. Sudah kubilang, tidak usah. Apa kamu tahu ayahku ada di mana? Sudah menemukannya? Di bawah gedung grup Lu, di bawah gedung perusahaanmu. Dia masih ingat kamu. Ingat bahwa kamulah yang membuat Su Group bangkrut. Maafkan aku. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, maka menjauhlah dariku dan jauhi ayahku. Lu Huaizhou, aku mohon padamu, di masa depan jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Sumo, memintaku untuk pergi darimu. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Huaize, ayahku tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Dokter baru saja selesai memberikan infus, sekarang dia sudah tidur. Sumo, saat paman jatuh sakit, dia terus memanggil nama Lu Huaizhou. Tentang Lu Huaizhou, apa rencanamu selanjutnya? Apa rencanaku masih berguna sekarang? Lu Huaizhou orang itu sangat mendominasi. Selama dia belum menyerah, hubunganku dengan dia tidak akan pernah bisa berakhir. Sebenarnya, membuatnya menyerah itu sangat mudah. Apa Sumo, ayo kita menikah. Huaize, aku hanya menganggapmu sebagai kakak. Lagi pula, aku tidak bisa memanfaatkanmu hanya untuk melepaskan diri dari Lu Huaizhou. Sumo, aku menyukaimu. Aku tidak takut dimanfaatkan olehmu. Ini sangat tidak adil bagimu. Jika demikian, maka kita hanya bisa menggunakan rencana kedua. Rencana apa? Pernikahan palsu. Asalkan bisa menipu Lu Huaizhou, itu sudah cukup. Kalau begitu, Lu Huaizhou memang mungkin akan menyerah. Tapi aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk menemuinya. Sumo, sikapmu yang ragu-ragu ini, apa karena kamu berat melepaskan Lu Huaizhou? Tidak. Huaiz, aku setuju dengan rencanamu. Baiklah, aku akan mengaturnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengirimkan undangan. 1 bulan lagi adalah pernikahan aku dan Sumo. Aku harap kamu bisa datang. Pernikahan? Sumo bilang, kamu sangat mengganggunya. Jadi, dia memintaku untuk segera menikahinya. Lu Huaize, apakah kamu pikir aku akan mempercayai perkataanmu? Terserah mau percaya atau tidak. Lagi pula saat hari pernikahan tiba, kamu akan mengetahuinya sendiri. Sumo, aku tidak percaya kalau kamu tidak mencintaiku. Sumo, aku akan menunggumu di tempat kencan pertama kita sampai kamu datang. Apakah hari akan turun hujan? Lu Huaizhou tidak mungkin sungguh-sungguh masih menungguku, kan? Dia seharusnya sudah pulang, kan? Lu Huaizhou
Ini kan pertama kalinya kita berkencan, kok kamu malah terlambat? Hari ini ada urusan di kantor, jadi agak tertunda. Baiklah, jangan ulangi lagi ya. Ayo pergi. Huaizhou, kakiku sampai pegal karena berdiri. Naiklah. Aku akan mengantarmu pulang. Ya. Lu Huaizhou, Kamu datang juga. Lu Huaizhou, kamu tidak menunggu di sini terus kan? Aku sudah bilang akan terus menunggu sampai kamu datang. Lalu bagaimana kalau aku tidak datang? Bukankah kamu akan kehujanan sia-sia? Tapi, akhirnya kamu datang. Bukan begitu? Karena aku sudah datang, sebaiknya kamu pulang. Sumo, apakah kamu benar-benar berencana untuk menikah dengan Lu Huaize? Apa kamu benar-benar berencana untuk menikah dengan Lu Huaize? Iya. Ini untukmu. Aku berikan semua yang kumiliki padamu. Mari kita mulai segalanya dari awal. Aku tidak butuh barang pemberianmu, pulanglah. Sumo, Lu Huaizhou, apalagi yang harus kukatakan agar kamu percaya? Kita sudah tidak bisa kembali lagi seperti dulu. Sejak Qin Mengyi menjebakku, dan sejak kamu tidak percaya padaku detik itu juga, kita sudah tidak punya masa depan lagi. Jangan pernah cari aku lagi, kecuali kamu ingin melihatku tiada di hadapanmu. Sumo, ini pasti karmaku. Dulu aku memperlakukanmu seperti itu, jadi semua yang terjadi saat ini harus aku tanggung sendiri. Sumo, akhirnya aku benar-benar kehilangan dirimu. Panggil pengacara datang ke sini, aku ingin mengubah wasiat. Presiden Lu, Anda. Lakukan saja. Baik. Sumo, jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya. Lu Huaizhou, apakah kamu menangis? Sumo, ini adalah terakhir kalinya aku datang menemuimu. Kelak, kamu harus hidup dengan baik. Baiklah. Pergilah. Apa yang dikatakannya benar? Dia benar-benar tidak akan menemuiku lagi? Tapi, mengapa aku masih saja merasa begitu berat melepaskannya? Sumo, aku sudah ambil cuti besok. Ayo kita pergi mencoba gaun pengantin. Huaiz? Lu Huaizhou bilang mulai sekarang dia tidak akan pernah menemuiku lagi. Sandiwara kita ini, bukankah sudah tidak perlu dilanjutkan lagi? Lu Huaiso bilang tidak akan mengganggumu lagi, hanya karena dia mengira kamu akan menikah denganku. Jika kita menyerah di tengah jalan sekarang, dan membiarkannya tahu bahwa semua ini hanyalah kebohongan kita belaka, apa yang akan dia lakukan? Kamu pasti lebih paham daripada aku. Baiklah. Kalau begitu aku merepotkanmu untuk menemaniku bersandiwara sampai Lu Huaizhou mencintai orang lain. Presiden Lu, pengacara sudah merevisi surat wasiatnya. Ya, Presiden Lu, apakah Anda sudah benar-benar yakin? Tapi hari ini Sumo masih bersama Lu Huaize, pergi melakukan sesi foto pernikahan.
Foto pernikahan? Benar. Presiden Lu, jika Anda melakukan ini, apa sebenarnya tujuan Anda? Ini adalah hutangku padanya. Untuk selanjutnya, mengenai keadaannya, kamu tidak perlu lagi melapor kepadaku. Keluarlah. Wise, apakah Lu Huaizo sudah datang? Sumo, kamu benar-benar harus mengingatkanku, apakah pernikahan ini disiapkan hanya untuk dilihat oleh Lu Huaizo semata? Belum. Tapi mengenai situasi pernikahan ini, dia akan segera mengetahuinya nanti. Jadi sebaiknya kita bersiap dengan lebih sempurna. Dengan begitu, tidak hanya Lu Huaizo, semua orang akan menganggap bahwa kamu adalah wanita milik Lu Huais. Nona Su, saya tidak bisa menghubungi Presiden Lu. Bisakah Anda bantu saya pergi ke rumah Presiden Lu untuk memeriksanya? Asisten Zhou, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Sumo. Permintaanmu ini sudah keterlaluan. Nona Su, kondisi Presiden Lu dalam beberapa hari terakhir ini benar-benar tidak baik. Saya mohon kepada Anda. Sumo, pernikahannya akan segera dimulai. Mari kita pergi. Nona Su, Presiden Lu telah mengubah surat wasiat untuk Anda. Apakah Anda benar-benar tidak mempedulikan nasibnya? Surat wasiat? Iya. Presiden Lu bilang, setelah dia tiada nanti, dia ingin memberikan semua hartanya kepada Anda. Tiada. Lu Huaizo dia... Huaizo. Huaizo? 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 Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Untungnya dia dibawa tepat waktu, pasien sudah melewati masa kritisnya. Aku ingin menemuinya. Sumo, apa kamu begitu mencintai Lu Huaizo? Jika begini, jangan salahkan aku. Berikan rahasia dagang yang ada di grup Lu dan jual kepada grup Wang. Lu Huaizo, kenapa kamu begitu bodoh? Jika kamu sampai tiada, apa yang harus aku lakukan? Lu Huaizo, kamu sudah bangun? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Iya, Lalu bagaimana dengan pernikahanmu dengan Lu Huaize? dibatalkan. Lu Huaizo, kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu akan segera menikah? Hidup di dunia ini tidak ada artinya lagi bagiku. Tapi karena kamu demi aku memilih untuk melarikan diri dari pernikahan, bukankah itu berarti di hatimu masih ada aku? Kamu terlalu banyak berharap. Aku hanya tidak bisa melihat seseorang kehilangan nyawanya karenaku. Di masa depan, jangan lagi lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Aku akan pergi membantumu mengurus administrasi keluar rumah sakit. Presiden Lu gawat, rahasia dagang milik grup Lu telah bocor. Menurut penyelidikan, ini adalah perbuatan Lu Huaize. Aku mengerti. Ya, sekarang Anda bisa pergi. Setelah sampai di rumah, jangan makan makanan yang pedas dan merangsang. Jangan juga meminum alkohol. Saat mandi, perhatikan luka Anda. Tidak boleh terkena air. Sumo, karena kamu begitu perhatian padaku, lebih baik ikut aku pulang. Lu Huaizo, ucapanku masih sama. Kita tidak mungkin bisa bersama. Presiden Lu, mengenai Lu Huaize, bukti pencurian rahasia grup Lu, sudah saya susun semuanya. Kirimkan saja ke kantor polisi. Lu Huaizo, bisakah Anda melepaskan Huais? Jika ingin aku melepaskannya, boleh saja. Tapi aku punya 2 syarat. Pertama, aku akan mengirim Lu Huaize ke luar negeri. Kalian berdua tidak boleh bertemu lagi setelah ini. Ke luar negeri? Jika kamu merasa terganggu dengan hubunganku dan Huaize, maka itu tidak perlu sama sekali. Aku hanya menganggapnya sebagai kakak.
Sumo, apa kamu begitu berat hati untuk melepaskannya? Bahkan kamu berani berbohong demi dirinya. Aku tidak berbohong. Tapi kalian bahkan hampir saja menikah. Itu semua bohong. Kami hanya ingin bersandiwara di hadapanmu agar kamu menyerah atasku. Aku tidak menyangkakan seperti ini. Hanya sandiwara? Lagi pula, kamu sangat membenciku. Tapi, meskipun kamu tidak tertarik pada Lu Huaize, dia sangat tulus padamu. Tapi tetap saja, dia harus segera pergi meninggalkan negara ini. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua, yaitu kamu harus memberiku kesempatan untuk mengejarmu. Lu Huaizo, aku kira kamu sudah berubah. Tidak kusangka kamu masih saja tak tahu malu. Maafkan aku, kamu selalu tidak membiarkanku mendekat. Aku tidak punya pilihan lain. Benarkah ini hanya sekedar kesempatan? Baik, aku setuju. Tidak perlu pergi ke kantor polisi lagi. Belikan Lu Huaize tiket pesawat untuk sore ini ke luar negeri. Sumo, aku pergi. Setelah aku tidak lagi berada di sisimu, kamu harus pandai-pandai menjaga diri. Setelah kamu pergi ke luar negeri, lebih baik urus saja dirimu sendiri. Momo, biar aku yang menjaganya. Lu Huaizo, kamu menggunakan cara picik seperti ini untuk memaksa Sumo, kamu benar-benar menjijikkan. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, karena sudah mau memberiku kesempatan ini. Kamu... Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Huaize, setelah kamu sampai di sana, ingatlah untuk memberiku kabar. Lu Huaizo, di masa depan jika aku tahu kamu menyakiti Sumo, sekalipun aku sudah tiada, aku akan kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Tenang saja. Bahkan sampai aku tiada sekalipun, aku tidak akan menyakiti Sumo lagi. Momo, aku sudah menghubungi salah satu rumah sakit jiwa terbaik di luar negeri. Mari kita kirim ayah ke sana untuk menjalani pengobatan. Apakah ayah berangkat naik pesawat besok? Iya, besok pagi. Jadi sayang, besok pagi setelah aku menjemput ayah, siangnya aku akan menemanimu cek kehamilan. Terima kasih. Sudah sangat baik kepada ayahku. Dia kan ayahmu juga, tentu saja aku harus bersikap baik padanya. Lagi pula, kalau bukan karena bujukannya waktu itu, entah sampai kapan baru kamu bisa memaafkanku. Benar juga. Namun, kondisi papa sudah mulai stabil sekarang. Nanti, kita akan mengajak papa untuk tinggal di tepi pantai. Kenapa? Aku tahu kamu suka laut, jadi aku ingin membawamu melihat ke seluruh lautan di dunia ini. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan, aku akan menyerahkannya pada orang lain untuk diurus. Setelah ini, seluruh waktuku adalah milikmu.